Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kejadian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita sudah kembali lagi di hari ini, hari Kamis tanggal berapa? Dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang bahagia, dengan keadaan yang fit gitu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena ini masih musim penghujan. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan, siapa yang biasanya memimpin doa kemarin? Ya silakan. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Afrika. Airi. Alvina. Alvina Dwi. Amanda. Amelia Vanessa. Ananda Rayani Jawa. Anasa Jazia. Andika Kusuma. Andina Najwa. Anggita Dwi Anjani. Anita Imam Putriana. Astuti Kumala. Ayu Sahrani. Bella Cahya Novelia. Tersi Nur Octavia. Kristia Dwi Adiana. Claudia Sinta Bella. Devi Indriani. Devi Novitasari. Dea Anjala. Dia Ayu Rahmawati. Diva Puspitasari. Dina Novita. Dinada Al-Qur'an. Eka Anindya Mutri. Eka Nur Fitriani. Emma Rahmayanti. Kita baru hari ini. Esti Azia. Pania Dwi Salwitri. Pasar Ramadhania. Perin Devi. Pika Rahmawati. Francisca Galurakir. Hidayah Afiatun. Ika Dwi Rahmayapati. Ada yang mencanggih? Sekarang kalian perhatikan ya. Coba ini perhatikan.
Ya. Jadi di sini intinya kalian pasti bisa, kita pasti bisa untuk meraih sukses. Tidak perlu latar belakang kita bagaimana, tidak perlu melihat latar belakang, tidak perlu saat ini kita bagaimana, kalau kita ini pintar atau tidak di kelas, juara atau tidak di kelas. Yang pasti nasib itu tidak ditentukan pada pintar dan tidaknya, tetapi tergantung dari semangat kita untuk meraih mimpi ini. Ya, jadi tetaplah bermimpi karena kesuksesan tidak dimiliki hanya mereka yang pintar saja, tetapi juga untuk semuanya. Ya. Ya. Dan lanjutkan. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, coba apa yang sudah kalian terima, apa yang bisa kalian ungkapkan tentang pelajaran yang kemarin.
Kalian kemarin buat apa? Hasil di produknya apa kemarin? Apa? Brosur ya. Brosur untuk apa? Promosi Promosi apa? pelayanan Promosi layanan perbankan khususnya untuk apa? Menangani apa? Ada yang mengumpulkan kemarin? Ada, benar. Ini kumpulkan ya? Ya. Kumpulkan. Lalu kemudian yang saya tanyakan, customer service di bank, menurut kalian itu kira-kira pengertiannya apa? Tugasnya apa toh? melayani nasabah. Melayani Nasabah. nasabah. Apa saja pelayanannya? Apa? Tiga. Keras. Pembukaan rekening. Lalu kemudian dua. Anggita. Apa kan kita? Pembukaan rekening, terus penutupan rekening, lalu kemudian penawaran produk. Itulah tugas-tugas dari customer service. Untuk ini, ya, nanti kan kalian akan saya minta untuk membuat video. Video apa? Video tentang pelayanan customer service. Ya, video tentang pelayanan customer service. Jadi di sini kalian nanti akan menjadi seorang customer service. Kalian akan berperan ya, berkelompok, berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Nanti dibagi 4-4 ya, 4-4, satu kelompok 4 anak. Nah, itu nanti ada yang menjadi customer service, ada yang menjadi nasabah, ada yang menjadi teller, ada yang menjadi satpam. Oke. Tetapi sebelum pada tugas video itu, kita rumuskan terlebih dahulu apa saja loh yang dibutuhkan customer service untuk pelayanan atau untuk pembukaan rekening di bank. Entah itu rekening tabungan, ya tabungan biasa itu ya, ataukah rekening tabungan bisnis biro, ya, atau juga rekening tabungan deposito, yaitu rekening tabungan dua, rekening biro tiga, rekening deposito. Tabungan ini juga dibagi lagi menjadi tabungan apa? Tabungan pribadi, Tabungan pribadi, bisnis, apa? Bisnis. Nah, sekarang kita tanya lagi. Perbedaan dari tabungan dan tabungan biasa ya dan giro itu apa? Ya, ya. Oh, iya. Jadi perbedaan dari tabungan biasa dan giro itu adalah, coba diulangi lagi, Alvina. Kalau dari tabungan itu diperuntukkan untuk penerangan atau dan giro itu untuk pembicaraan. Kalau tabungan ini untuk pribadi ya, lalu kemudian kalau giro ini untuk bisnis, badan perusahaan, ya, untuk badan usaha. Tapi apakah boleh tabungan pribadi pakai giro? boleh. Boleh. Jadi ini tidak hanya badan usaha saja, tapi juga boleh perorangan atau perorangan. Ya.
pribadi atau perorangan. Kenapa kok badan usaha itu lebih memilih giro daripada tabungan yang biasa? Padahal di sini kan juga ada tabungan bisnis toh. Iya. Kira-kira kenapa kalau lebih memilih giro daripada tabungan bisnis yang biasa? Karena transaksinya lebih besar, bukan pakai giro. Baik. Ya, kenapa? Karena kalau giro itu biasa transaksinya lebih besar, karena uangnya itu lebih besar. Kan tabungan kan ada limitnya. Kalau tabungan kenapa? Maksudnya Gak boleh tabungan besar ini. Kalau tabungan biasa, boleh bukan ngambilnya itu loh Bu, maksudnya ngambilnya kan hanya dibatasi kalau tabungan itu beberapa kali dalam beberapa bulan gitu loh. batasi apanya? Ayo. Transaksinya maksudnya berapa kalinya gitu loh Bu. Ya, ya, transaksinya itu transaksi yang mana? Apakah tabungnya dibatasi? Dia tarikan. Loh, jadi dalam transaksi kan kita seperti jual beli ya. Transaksinya misalnya jual dan beli, ya loh. Ya itu transaksi yang jual atau beli gitu ya. Ini tadi kalau di bank transaksi yang mana? Apakah penyetorannya ataukah penarikannya? Kalau saya pikir kalau masalah penyetorannya kan tidak ada masalah ya. Dimanapun, entah itu tabungan biasa ataupun tabungan giro, ini kan tetap sebesar apapun diperbolehkan ya. Cuma dalam penarikannya itu yang berbeda. Kalau yang tabungan itu dibatasi dalam satu hari berapa. Tetapi kalau yang badan usaha, kalau yang giro tidak ada batas. Tetapi caranya tetap juga berbeda. Mbak kemarin sudah cari belum bagaimana cara kalian mencari ini apa? Pembukaan rekening. Ayo, boleh dulu. Sudah jadi apa belum? Tenane. Perbedaannya saya tanya, perbedaannya apa antara tabungan giro dan tabungan biasa? Benar ada perbedaan sedikit di situ. Ayo. Perbedaan dari tabungan giro dan tabungan biasa itu pada saat bukan rekening, perbedaannya di mana? Ada apa yuk? Kalau giro itu memiliki memiliki tanggal terbit dan tanggal efektif dalam bulan untuk memberikan kepastian waktu transaksi. Transaksi itu dan pembukanya. Bukan dalam perjalanannya, dalam perbedaannya itu kalau giro kita membuka giro kita itu butuh surat ke badan usaha atau surat di mana itu menunjukkan bahwa ini permintaan untuk pembukaan rekening. Kalau pribadi tabungan biasa kan tidak ada surat itu ya. Tapi kalau namanya kita mau mengajukan pembukaan rekening suatu badan usaha harus ada surat, oh ini loh, ini saya badan usaha resmi, ini saya sudah badan usaha yang benar-benar ada badan usahanya. Ini pemerintah memohon untuk dibukakan rekening dari sini ada pertanyaan. Kemudian nggak ada pertanyaan, nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Kita menggunakan tipsnya ya. Jam kedua telah selesai. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Sekarang apa saja kira-kira yang masuk dalam pelayanan CS?
tadi apa? Pembukaan rekening ya. Pembukaan rekening. Lalu kemudian Penutupan rekening. penutupan rekening. Lalu pemberikan penawaran produk. Mengurus administrasi untuk nasabah. Mengurus administrasi untuk nasabah. Menerima komplain. Enggak, sebelum kemana-mana ini ada pembukaan, ada penutupan, ada lagi apa ya? Pemblokiran. Pemblokiran rekening ya. Pemblokiran rekening terjadi apabila apa? Apa? ATM hilang. Bocoran data. ATM hilang, kalau ATM hilang ini berarti pemblokiran atas apa? Atas permintaan ataukah memang Permintaan. atas permintaan ya. Kalau ATM hilang lalu kemudian apa? Ada kesalahan dalam transaksi dan lain sebagainya, itu biasanya pemblokiran dilakukan atas dasar permintaan. Tetapi apakah ada pemblokiran itu bukan atas dasar permintaan? Ada. Contohnya, kenapa? Kalau data sudah ada saldonya gitu Bu. Kalau nggak ada saldonya, kita tidak bisa sebenarnya diblokir, nggak bisa. Kalau gitu itu mungkin nanti bisa dalam jangka waktu tertentu, tapi bukan untuk pemblokiran. Kenapa? Karena namanya ATM kalau nggak pernah masuk, itu biasanya kan ada administrasi ya. Administrasi kalau berkurang. Tapi kalau mau diaplikasikan lagi, itu bisa. Tapi dengan kalau kita misalnya, ini sekian bulan, maka terkurangi sekian untuk antara sekian. Kita memasukkan atau mungkin kita melakukan setoran atau tabungan lagi 100.000, itu menutup administrasi. Sekarang yang saya tanyakan, kira-kira apa dong itu bisa terjadi pemblokiran, tapi bukan atas permintaan nasabahnya. Tanya salah terus. Tapi saya telah melakukan tidak berjalan untuk tidak berjalan. Nah, itu karena diindikasi bahwa rekening itu melakukan tindakan bisa jadi rekening kok seakan-akan pemasukannya kok luar biasa, maksudnya luar biasa itu tiap hari itu banyak dan lain sebagainya ya. Bisa diindikasi bahwa ini pasti ada masalah penipuan atau mungkin juga masalah ini apabila terjadi kasus sudah dilaporkan dan lain sebagainya, maka pemilik rekening ini langsung sama bank akan untuk untuk meminimalisir atau untuk menambah bertambahnya suatu tindak pidana. Jadi kalau ada tindakan pidana itu secara otomatis langsung akan diindikasi ya, ada indikasi itu adalah ada tindakan pidana, maka bank itu akan melakukan dan kemudian ini apa lagi? Menyampaikan informasi yang MBG. MBG itu apa toh? MBG itu apa toh? aplikasi online. Dibayar apa MBG Pak? Aplikasi online itu apa?
Banyak loh ya. Ada Dana, ya loh. Ada Shopee, ada Hah? Pak, tahu ya? Paper tuh Pak? Oh gitu, ya. Berarti Dana, Shopee, OVO, PayPal, terus Black. Itu aplikasi online. Kalau yang bikin Pak? Apa? Ini ya, MBK bisa melakukan transaksi online. Melalui telepon ya. Iya. Apa saja? Kira-kira ada yang sudah punya MBK belum? Jurusan perbankan. Jangan-jangan elektronik Mbak. Jangan-jangan nggak pernah ke bank. Tapi kan kalian sudah pernah saya suruh selalu tuh ambil dosis ya, dosis penuh kalian nomor dosis itu saya minta untuk kalian pergi ke bank mengambil dan sudah mengambil dosis paling baik jurusan perbankan yang nggak tahu itu jenisnya bank itu yuk kan BKWK menurut BKWK menurut jurusan apa Mbak? Sekolah di mana Mbak? SMK. SMK jurusan apa? Perbankan. Nah terus sudah punya tabungan Mbak? Belum. Sudah pernah ke bank Mbak? Belum. Itu loh. Jadi paling tidak itu kalian nggak punya uang sedikit aja 100 ribu paling nggak mungkin bisa masuk ke sana. Paling nggak kalau tidak seperti itu kalian bisa melihat, oh ini toh seorang pegawai karena pegawai itu ada CS, ada teller, ada apa itu yang di depan saja loh ya, ada banyak itu. Ya yang di dalam banyak dan mungkin lebih ribet daripada yang di luar. CS ini adalah buat apa namanya? Pekerjaan yang benar-benar harus bisa menjaga apa hubungannya dengan nasabah. Jadi kalau kalian menjadi seorang CS itu wajib. Kenapa? Pokoknya ya, kalau ada nasabah muring-muring butuh meser. Nek ada nasabah enggak, sebenarnya kalau ditanya Bu, kelopak misalnya, kalian juga harus tersenyum, harus sabar, harus menghadapinya itu dengan ya pokoknya dengan meskipun di dalam gedung-gedung ya sedih, tidak ada muka, nggak ngerti. Tapi tetap anakku yang harus kita yang sebenarnya benar yang mana? Ini jelaskan lagi. Ya, lalu lagi apa lagi? Selain mobil BG ada ATM pembuatannya di mana? Di customer service. ATM itu kira-kira gunanya apa? Tarik tunai supaya kita tidak pergi ke bank, khususnya mana? Ke CS. Benar ya. Jadi tarik tunai yang dilakukan di mesin ya. ATM tanpa kita harus pergi ke di situ kita bisa transfer di
bank yang sama atau antar bank? Asal juga bisa. Kalau antar bank itu bagaimana caranya? Apakah sama dengan kalau sama bank? Artinya bagaimana perbedaannya? Tadi untuk selanjutnya kalian bisa ungkapkan apa saja yang ada hubungannya dengan CS ini ke dalam web kalian. Jadi apa yang ada di sini? Oh ini masih ada hubungannya dengan ini. Oh ini nanti dikerjakan oleh teller. Oh masalah pembuatan ATM, mobil BB dan sebagainya semuanya teller. Jadi kalian tumpangkan itu di web nanti. Dan sekarang silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan sekarang lalu mulai keluarkan buku yang sudah kertas gambar yang sudah kalian bawa di rumah. Mari kita bawa kertas gambar tuh ya. Silakan dikeluarkan lalu masih kerjakan. Ini dia kelompoknya kelompok satu. Ini ada lembar kerja ya, lembar kerjanya silakan kalian kerjakan pakai dengan satu kelompok satu ya. Misalnya silakan kalau kalian mau ambil berapa warna. Langsung aja kan double checknya, jangan seperti kemarin. Berarti kali ini Bawa kafe gitu kan. Ingat ya, web itu hanya kalian menyebutkan kata kunci saja, hanya poin-poinnya saja, nggak usah dijelaskan secara detail, gitu ya. Jadi jangan dijelaskan secara detail, tapi poin-poinnya saja. Nggak seperti kemarin loh ya, ingat loh ya. Jadi biar cepat juga. Saya kasih waktu 3. Ada 30 menit jadi ya. Ya Bu. Oke.
Apa? Di sini makan. Ya ini loh biasanya mek ya. Ya salam menantu depan. Ya jangan jelek. Jadi ada unsur jelek, ada unsur cinta, ada unsur kebahagiaan, tanggung jawab, dan juga ada nyambung segalanya. Cinta hubungannya dengan apa itu? Hati. Apa itu? Sayang mertua, sayang orang tua, sayang anak, istri, ya. Bagian dari mereka apa? Itu ada cerdas, pintar, akademis, sportif, ya gitu. Jadi bagian-bagiannya apa saja? Tidak kecabang lah. Bukan banyak itu Vamos, Chevy.
Bukan rekening kita terus ada tabungan rekening tabungan rekening sudah itu cuma mundur nah gak apa sih mundur gak apa sih Iseng iki ndore nih. Iki ndore nih sing ono pola lembur. Ini ya. Ini mereka ya. Harus pupuk gitu.
Bicaranya aja makanan terus konsepnya Sudah di anu konsep. Jadi bentuknya beda sampai sing di. Maksudnya tempatnya ben gak world biar enggak sama. Ya, tapi nggak bagus sih, nggak bagus. Ditambahin enggak? Nggak apa-apa. Itu maksudnya dibuat apa itu? Yang di luarnya? Yang untuk tulisannya seperti itu? Nggak diwarna? Diwarna. Ini masih tulis aja. Cepet loh ya. Waktunya cuma 30 menit. Jadi, untuk tabungan gak satu secara rinci mau menjelaskan kepada rekening itu persyaratannya apa aja mas ini cukup bisa juga tabungan ini apa waktu badannya kayak gitu itu apa itu kan oke gak iso kamu mandek ya kamu ya gak apa-apa kan sambung aku kamu iki ya buka rekening kamu tuh biasa alurnya kayak dia ya alurnya kan kamu jadi kamu jadi jazz terus siapa sih itu rekening sama lebih gak tuno ada tutup rekening penutupan permintaan sendiri biasanya penutupan rekening ya. Penutupan rekening biasanya permintaan sendiri. Misalnya dia sudah ndak mau anu lagi ya, untuk ditutup. Lalu kemudian misalnya gini, dia buka rekening kan di tabungan itu ada bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam itu ada kan, misalnya contohnya saja ya, misalnya tabungan di Bank Jatim misalnya, kan ada siklus, ada apa? Bank Jatim apa siklus sampai Simpeda. Nah, mungkin dia sudah punya tabungan siklus, tetapi di situ dirasa ada kekurangan di sana sehingga dia sudah nggak mau nabung lagi di situ. Misalnya sudah nggak membutuhkan itu lagi, mungkin dia buka rekening yang lain misalnya. Ya, lalu kemudian kan kalau tidak ditutup itu kan nantinya pada saat itu akan ada tagihan, kan hilang toh, maksudnya nanti akan habis toh ya saldonya. Nah, saldonya kalau habis kan otomatis nanti pada saat dia mau menggunakan lagi kan terus bayar admin yang mungkin tunggakannya itu. Iya toh. Nah, mending ditutup saja supaya tidak ada mungkin membuka tabungan yang baru. Mungkin bisa membuka tabungan yang baru atau mungkin atas permintaan. Standar apa layanannya itu kurang memenuhi apa ya keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan nasabah sehingga dia bisa menutup. Jadi gimana yang penting? Itu adalah sebuah aplikasi perbankan yang dimiliki suatu perusahaan perbankan untuk melakukan transaksi. Jadi
biasa melakukan transaksi di online. Ya. Komplainnya, lo contoh komplainnya kan gitu toh. Kayak ATM-nya ada yang ketelan, ada yang hilang. Dulu pernah banyak juga dulu. Kenapa ATM-nya ketelan? Ngeri pun ATM isomo. Kalau banyak aku kan jarinya sih malah. Aku pun ketelan gimana biro juga. ATM-nya tertelan bisa ya, lalu kemudian ATM hilang, lalu transfer tidak sampai. Lagi dia tanya, kalau ya seperti kemarin ya, kalau transfer tidak sampai, itu terus kemudian biasanya di apa kembalikan, solusinya biasanya gimana? kembalikan. Biasanya kan kemarin saya pernah tanya Mbak Ovi, kalau nggak masuk di rekeningnya bank BNI itu gimana? Nggak apa-apa deh, itu biasanya apa kembali lagi ke rekening kita. Terjadi kebijakan kalau ini lomba kembali lagi. Jadi kalau mau transfer ya bisa dilakukan lagi, kalau nggak mau. Jadi nggak anu. Kalau saya kemarin itu ada ya seperti itu. Saya pakai mobil banking ya, saya kirim sudah berkurang. Ternyata loh, yang menerima nggak rumangsa menerima. Saya tunjukkan buktinya sudah. Lalu kemudian saya lapor ke JPNI ya, JPNI itu gini, diminta untuk nunggu 1 kali 24 jam. Ya, kalau 1 kali 24 jam itu tidak kembali, tunggu lagi 3 kali 24 jam. Seperti kalau kita kehilangan orang ya, ada aduan orang hilang gitu ya. Orang hilang itu kalau belum 1 kali 24 jam kan polisi nggak mau menindaklanjuti, iya toh. Nah, bisa jadi juga mungkin 1 kali 24 jam ini diperkirakan mungkin masih nyantol, berarti kan butuh jaringan ya, karena mungkin jaringannya pada saat itu tidak stabil, mungkin nyantol neng dilah, misalnya seperti itu. Jadi suruh nunggu 1 kali 24 jam gitu. Kalau kalau 1 kali 24 jam belum masuk Bu, atau mungkin belum kembali, tunggu 3 kali 24 jam. Nah, jalan kita ngenteni kok, jangan-jangan kita sudah 3 kali 24 jam nggak masuk, lah kok nggak segera dia lah, kan takutnya kan seperti itu ya, kita nggak tahu ya. Tapi ternyata sebelum itu sudah kembali, nggak masuk tapi kembali ke rekeningnya. Kilo orang dipakai kilo. Coklatnya sudah belum? Ini bisa buat setor. Itu uangnya di mana? Kalau ATM itu store bisa. Kalau dulu kan namanya store itu ya. Oh ya. Untuk ATM ya, untuk ATM itu kan sekarang aplikasinya itu kan tidak hanya penarikan tunai saja, tetapi juga apa? Bukan maksudnya untuk mesin ATM-nya selain penarikan, tapi juga bisa setor tunai, ya. Jadi bisa kita menarik tunai, tapi juga kita bisa setor tunai. Tetapi itu juga tergantung dari mesin ATM-nya, ya loh. Kalau melayani setor tunai berarti bisa, tapi kalau tidak melayani setor tunai berarti nggak bisa. Jadi yang tidak perlu ke teller bisa setor, bisa tarik. Kalau dulu kan hanya tarik saja loh. Nah, ini Maksudnya tadi salah cetak Bu. maksudnya? Kekecilan bukan sebenarnya kan tepuk juga. Nah itu sama orangnya buat satu. Oh ya wis apa? Atau nanti ini juga buat dulu. Nanti apa saya nyetak lagi yang masnya lebih besar. Oh gitu. Ini buat latihan kita. Iya wes, satu aja nggak apa-apa. Iya, ini kekecilan nih ya. Ini andai kata dilipat begini tetap Nggak bisa. kecil. Yang kecil.
Transfer. Ini huruf G model apa ini Ki? Ini kok iso pedot ini? Ciri khas saya bikin cake terbesar. Enggak ada yang salah. Yang penting kerjain deh. Enggak, yang penting kalian bisa menjelaskan. Nah, intinya kan gitu. Yang penting kalian bisa menjelaskan sambil dirancang gini. Nanti pada saat presentasi siapa yang menjelaskan ini, siapa yang menjelaskan itu. Gitu. Nanti kalau ini ternyata nggak bisa menjelaskannya, disambung dengan temannya yang lain. Saat istirahat. Ini 90 menit ya tadi ya waktunya. Saya ini yang 30 menit Bu. Kurang 35 menit. Ya, kurang 5 menit lagi, nanti apa adanya silakan distorkan. Kalian jangan, ayo. Transfer sama bayarnya. Tarik nggak bisa. Biasanya tarik tapi nggak bisa pakai. Ini tadi hubungannya apa? Kira-kira dengan ATM, dengan CS hubungannya apa? Pembuatan Nah, pembuatannya ya, itu hubungannya dengan pembuatannya ya. pembuatan misalkan pembuatan ATM juga. Bisa ATM sendiri ini bisa melakukan pemeriksaan transfer dengan bank atau dengan apa sama bank bisa naik. Terus apa pembuatan ATM ini kita juga melayani tentang pemblokiran ATM kayak apa? Kok juga sebutan sama ATM kenapa main? ATM tertelan, ATM terblokir. Ini boleh dibawa. Boleh. Boleh saja. Udah, yang sudah bisa dikumpulkan ya. Yang sudah bisa dikumpulkan.
Piring ya. Ini carane anu piye? Carane balik piye? Gak bisa nih. Kita baca enggak? Ini pemblokiran nggak dia lu? Blokir rekening. Kan beda tuh, penutupan sama pemblokiran kan beda. Itu yang diblokir bank, lalu kalau diblokir karena ini kan pemblokiran secara oh gitu ya wes. Udah ya, silahkan dikumpulkan. Belum, gimana seadanya? Dikumpulkan, tak foto nih. Kenapa?
Saya dikumpulkan yuk. Gelap ya. Ini sudah ya nih ya. Ayo Nang dikumpulkan. Foto nih. Wes ayo rame ayo. Udah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 kurang 2 kelompok. Udah kabeh Cahayu. Ya, sekarang silahkan dipersiapkan untuk presentasi. Presentasi ke depan ya. Sekarang tanggal berapa? Silakan absen 18. Sara guyon ae, ayo guyon wae. Absen 18 siapa? Ya wes, ayo gini. Sik. Ayo silakan maju Cahayu. It's time to begin the fourth lesson. Silakan. Bentar.
Kelihatan ya? Kurang besar enggak? Di sini kelompoknya Chelsea dipersiapkan. Ayo. Bisa. Pasti bisa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Di sini kami akan menjelaskan tentang customer service, yaitu untuk membuka rekening tabungan, rekening giro dan rekening tabungan, rekening giro dan rekening deposito. Atau mungkin bisa dibaca yang di atas itu. Untuk pelayanan ada transfer sama bank, beda bank, dan kode. Untuk buku Yang keras, rekeningnya, yang keras. nama, nomor, tanda tangan, dan alamat. Dan Coba bentar, diulangi lagi. Coba yang lainnya tenang, diperhatikan, ini temannya ada presentasi. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan nanti kalau ada temannya yang bisa membantu atas pertanyaan yang belum dijawab, silakan untuk kelompok yang lain menanyakannya. Itu ya. Cari daftar nilainya. Sudah, silakan. Diulangi lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang customer service. Yang pertama, customer service. Yang keras, ayo. Yang pertama, customer service bisa untuk membuka pelayanan buku rekening. Yang pertama, buku rekening tabungan, rekening giro, dan rekening deposito. untuk buku rekeningnya, terdapat nama, nomor tanda tangan, dan alamat. Untuk pelayanan ada transfer sama bank, beda bank, dan kode. Untuk ATM ada untuk ATM melayani ATM hilang, ATM terbongkar, ATM tertelan, mobil banking, transaksi melalui HP. Untuk melayani penutupan rekening bisa untuk rekening tabungan, rekening giro, dan rekening deposito. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalam. Ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Wong suaranya aja enggak dengar, Bu. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Ya udah, coba kembali lagi aja dulu. Coba kelompoknya Chelsea. Bagus sebenarnya ya. Hasil map-mapnya bagus. Ada hiasannya, tapi kenapa pada saat menjelaskannya tidak keras? Ayo Chelsea, agak keras ya, Sel ya. Iya. Punyamu yang mana, Cahyo? Ini ya? Anunya sudah dikasih kan? Coba yang keras. Dah wes, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami akan presentasikan tentang customer service. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal nggak disayang. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nur Octavia. Dinada Aryakia. Saya Alvina. Saya Andina Nazwa. Di sini kami akan presentasikan tentang tugas-tugas customer service. Nah, untuk materinya akan disampaikan oleh Dinada. Kalau tidak bisa lihat di kertas, silakan lihat di layar LCD. Yang pertama-tama itu pembukaan rekening. Persyaratan pembukaan rekening itu ada tabungan, formulir pembukaan data nasabah, formulir permohonan rekening tabungan, dan KTP atau kartu identitas diri. Yang kedua yaitu ada penutupan rekening. Penutupan rekening sendiri biasanya dilakukan karena permintaan nasabah sendiri, yaitu biasanya kayak kurang puas dengan pelayanan atau produk yang diberikan. Untuk yang ketiga ada M-Banking. M-Banking sendiri yaitu adalah aplikasi dari perusahaan perbankan yang untuk memudahkan para nasabahnya untuk transaksi di HP atau ponsel seluler agar bisa memudahkan. Dan di M-Banking sendiri ada pengecekan saldo, transfer, dan pembayaran tagihan seperti listrik dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu ada komplain nasabah. Di sini CS juga menangani tentang komplain-komplain nasabah. Biasanya ini seperti pemblokiran, kayak ATM-nya itu tertelan di mesin ATM gitu. Terus habis itu apalagi ya? Kadang ada nasabah yang transfernya itu nggak sampai di bank lain gitu, namanya transfer macet gitu ya. Nah, ini komplainnya juga banyak banget sih sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya itu ATM. ATM ini berhubungan dengan pembukaan rekening itu sendiri. Nah, untuk biasanya kalau kita buka rekening kan biasanya kita juga diberi fasilitas gitu ya untuk ATM. Nah, ATM sendiri itu banyak banget kegunaannya. Bisa tarik tunai, lalu ada transfer, maupun itu transfer bank sendiri maupun bank lain. Nah, juga bisa untuk setor tunai gitu. Nah, biasanya customer service ini juga menangani seperti ATM yang mau diblokir atau ATM yang tertelan gitu, seperti tadi komplain nasabah itu. Setelah itu ada yang mau ditanyakan? Ya, itu silakan. Ya, boleh, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Alvina. Untuk penutupan itu kan biasanya permintaan nasabah ya. Kalau pemblokiran itu sendiri biasanya dilakukan oleh bank langsung karena mungkin ada kecurigaan tindak kriminal di pemilik rekening tersebut. Jadi pokoknya intinya itu kalau yang penutupan rekening itu dilakukan atas permintaan nasabahnya sendiri. Kalau pemblokiran itu biasanya dilakukan oleh bank karena pemilik rekening tersebut itu dicurigai melakukan tindak kejahatan atau kriminal begitu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi? Satu lagi, ada enggak? Satu pertanyaan lagi. Silahkan, nggak apa-apa, saya nggak akan dendam kok. Nggak ada? Ya, ATM terblokir. Apa ya? Oh iya, biasanya sebelumnya ya terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Biasanya kalau ATM yang terblokir itu biasanya kalau customer service melakukan pemblokiran ATM itu kan sesuai permintaan nasabahnya. Nah, itu dilakukan biasanya karena kalau seumpama nih saya punya ATM. Nah, ATM itu hilang, kalau hilang nggak tahu kemana, saya benar-benar nggak tahu kemana ATM-nya itu, dan itu saya bisa melakukan pemblokiran di customer service. Karena kenapa? Nanti kan kalau ATM itu ditemukan oleh orang yang tidak dikenal, itu kan bisa disadap atau bagaimana, saya kan pasti takut. Nah, itu bisa dilakukan pemblokiran di customer service. Begitu. Sudah jelas?
Ciri-cirinya. Ya itu nggak bisa digunakan. Pasti kan kalau diblokir kan Ya mungkin ada yang tahu ciri-cirinya atau yang terblokir apa? ya mungkin bisa dibantu untuk dijawab gitu. Udah? Oke, nanti kita kasih upload dulu ya untuk persatu pertanyaan untuk PR-nya, gitu ya. Dan kita kasih upload untuk kelompok ini. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kami juga di sini masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pertanyaan. Waktunya kurang berapa menit? 4 menit. Oke. Udah ya, ini tadi ada 2 presentasi. Yang mungkin yang pertama mungkin udah lumayan. Yang pertama karena mungkin nervous ya. Sebenarnya bagus, ya. Sebenarnya bagus untuk hasil map-mapnya. Tetapi mungkin karena nervous, karena gugup, akhirnya suaranya tidak keluar, akhirnya kelihatan kalau beban sekali gitu loh ya. Jadi tolong nanti dipersiapkan untuk selanjutnya, dipersiapkan segalanya, entah itu mentalnya, entah itu nervousnya, entah itu dag-diduknya dan suaranya dibiasakan. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya kalian nanti kan lulus kan paling enggak kalau mau kuliah ya kuliah, kalau tidak kan paling enggak cari kerja ya. Kalau cari kerja suara kita itu tidak keluar pada saat wawancara terus gimana? Masa yang seperti ini, mendengarkan seperti ini kan enggak. Jadi tolong dilatih gitu ya. Dilatih supaya suara ini bisa keluar dan kita bisa percaya diri untuk itu. Itu ya. Untuk yang kedua sudah bagus, cuma tadi mungkin yang ditanyakan ada satu yang belum terjawab ya. Ciri-ciri dari ATM terblokir. Kira-kira apa? Tertolak bisa ya, tertolak, tidak bisa digunakan. Nah, bisa jadi seperti itu. Siapa tahu gini orang yang misalnya kehilangan, harus ditemukan orang, mencoba untuk digunakan. Nah, karena sudah terblokir akhirnya nggak bisa untuk dilakukan transaksi. Ya, itu. Ya, untuk map-mapnya hasilnya sudah lumayan bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Ya, bagus-bagus sekali. Sekali tapi bagus sekali. Berarti nggak 10 kali ya. Sekarang selanjutnya untuk produk yang akan kita ambil nanti apa? Pembuatan apa? Video. Kalian persiapkan, kalian rancang di rumah ya. Kalian rancang di rumah, kalian persiapkan kira-kira apa yang harus dilakukan kalian pada saat menjadi seorang customer service dan apa yang harus dilakukan, coba dengarkan, dan apa yang harus dilakukan pada saat kita mendokumentasikannya menggunakan HP saja. Kalau punya kamera, bukan seperti kamera yang besar itu ya, kamera yang kecil boleh menggunakan itu, tapi kalau tidak ya silakan pakai kamera biasa saja. Nah di situ nanti ya kalian rancang menjadi customer service, lalu kemudian ada 2 nasabah ya, dan yang satunya memvideokan gitu ya. Lalu kemudian kira-kira alurnya, jalannya nanti bagaimananya silahkan kalian rancang dulu ya, mulai dari dia masuk, masuk ke mau ke customer service sampai dia pembuatan rekening gitu. Atau mungkin kalau masih ada yang mau customer service menerima komplain atau menyelesaikan suatu permasalahan boleh.
andai kata tidak menggunakan pembukaan rekening, boleh. Bu, kalau kita prakteknya untuk komplain boleh? Boleh. Tapi kalau enggak pakai pembukaan rekening, itu alurnya benar-benar dirancang betul. Dari awal sampai akhir, mulai dari ATM-nya, pembuatan ATM, lalu kemudian membuat mobil banking, buku rekening dan lain sebagainya, semuanya harus kalian atur itu. Ya, itu nanti waktunya ya kira-kira berapa menit ya? Satu anak mungkin bisa satu kelompok 15 menit cukup enggak ya? Kira-kira berapa menit kalian? Cukup ya? Ya. Nah itu nanti kalian buat pertemuan selanjutnya. Yang penting sekarang kalian rancang dulu, ya, sambil rancang di rumah juga. Lalu kemudian setelah kalian rancang, besok pada saat pertemuan selanjutnya kalian bawa semua peralatannya, termasuk kita persiapkan nama customer service. Lalu kemudian apa ini? Name tag. Dicarilah, ya. Dicari kalau hilang. Udah, itu. Udah dari sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih ya untuk kita penutupan ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengerjakan, kalian sudah semangat, kalian sudah ada yang bawa hiasan dari rumah, ada yang menggunakan hiasannya macam-macam lah. Saya ucapkan terima kasih karena kalian luar biasa, kalian bersemangat dalam mengikuti pelajaran ini. Gitu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Apa? Kerja tim kan memang benar-benar bisa membantu kita, bisa mungkin menambah pengetahuan kita. Lalu kemudian apalagi? Mengenal CS lebih dalam, gitu ya. Tentang apa saja, tidak hanya sekedar pembukaan rekening saja, ternyata ada banyak sekali. Pembukaan rekening, pemblokiran, penutupan, ternyata pemblokiran dan penutupan. Terus apa lagi? Dari mahasiswa dan berbicara, kita mengungkapkan pendapat mengenai apa sih itu customer service. Nah, gitu. Ini ya. Membuat kita bisa belajar untuk memberanikan diri. Ya, memberanikan diri untuk tampil ke depan. Karena esensinya pembelajaran kita itu tidak hanya sekedar mengetahui ilmu kognitifnya saja, tetapi juga melatih kita, ya, melatih kita percaya diri. Ada lagi enggak? Apa? Nah, ada muncul kreativitas gambar. Biasanya karena nggak ada pelajaran menggambar ya, akhirnya ini bisa dikeluarkan, potensi menggambarnya bisa dikeluarkan. Ya, itu. Untuk selanjutnya silakan ya, untuk tugas selanjutnya pembuatan video dipersiapkan semuanya dengan baik supaya pembelajarannya juga bisa seperti sekarang ini atau bahkan mungkin lebih bagus daripada yang kemarin, gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk hari ini mungkin saya cukupi sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kalian sudah bersemangat, kalian sudah antusias untuk mengikuti pelajaran saya. Akhirul salam, apabila ada kesalahan dari ucapan saya, dari kata-kata saya, dari tingkah laku saya, dari apapun yang pernah saya lakukan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.